Wah, kenapa? Mai ketel. Tumben tante, hari ini ceria banget. Ada apa sih? Pasti tante lagi dapat rezeki ya. Temen kecipratan dong. Bukan cuma kecipratan, Mon. Gue sendiri yang bakal guyur lo pakai ember. Asik banget lu, Del. Gue juga gak matre, Del. Iya, Mon. Tante lagi seneng bukan karena dapat duit, Mon. Oh, tante lagi dapat. Maksud kamu apa sih, Mon? Tante ngomongnya nggak jelas. Lagi dapat apaan? Dapat rezeki atau dapat apaan? Lo, Mon, ngeres aja. Dengar perempuan dapat, pikirannya ke sumbernya langsung. Emang nyokap lu ngomongnya nggak jelas? Udah dong, Mon. Tante itu seneng banget karena besok adalah Apa? Mon, bikinin ya, biasa kacau men. Apaan tuh? Kacang coklat mentega. Apa, Mon? Tadi tante mau ngomong apa? Kayaknya penting banget. iya, karena besok adalah Mon, uang siapa nih? Uang gue tuh, Del. Tante, sebentar dulu ya. Temen mau ngambil uangnya dulu. Terus diambil sama Abdel lagi. sini nggak nafsu deh. Semua emang nggak peduli sama aku. Jadi sebel dan pergi aja deh. Abdul sama Temon udah nggak memperdulikan perasaan mama lagi. Bete di rumah mendingan jalan-jalan ke mall deh. Uang tinggal situ gitunya. Pakai lu jatuhin juga di kamar mandi. Gue mana tahu. Lo lagi naruh duit di WC. Lo ambil aja kenapa? Gimana ngambilnya, Del? Orang jatuhnya di lubang WC. Ya lo pinggirin dulu lubangnya biar nggak kena. Ya udah, Mon, terusin makannya. Lu nyari apaan nih? Nyokap lu mana, Del? Gimana, Mon? Oh, jangan-jangan nyokap lu dibola lari kucing, Del. Nakal aja. Emang nyokap gue ikan asin. Nyokap lu emang bukan ikan asin, tapi teri asin. Pasti gara-gara lo nih, Mon. Kok gara-gara gue sih, Del? Gara-gara lu bangkis tuh. Hasim. Nyokap lu jadi kabur, takut ketularan. Mon, ngapain sih, Mon? Bolak-balik. Pusing gue ngeliatinnya. Ya, jangan liatin, baru nggak pusing. Gue tuh lagi bingung, Del. Oh, kalau orang bingung, mondar-mandir. Kalau orang lagi senang, Ya maju mundur. Gue bingung malu, Del. Nyokap lu minggat, bukannya bantuin mikir, kek. Malah tenang-tenang aja lo. lagian nyokap gue minggat dipikirin. Kita cari, Mon. Oh iya, ngapain gue mondar-mandir? Kalau diukur-ukur, udah nyampe Depok kali ya, Del? Itu karena lo jalan kaki mondar-mandirnya. Coba lo mondar-mandirnya lari. Udah sampai Surabaya lo, Mon. Udah begini aja, Mon. Kita menghadapi masalah tuh harus tenang. Kita cari nyokap gue. Tapi nyarinya mencar. Lo ke pos Muklis, gue ke rumah Udin. Siapa tahu nyokap gue dari rumah Udin. Ya, Pan? Oke, Del. Gue setuju. Brang naik ojek. Artinya, Mon. Berangkat, Jack. Cuaca mendung gini, tapi gerah banget ya. Ada apaan, Mon? Kayaknya lu keburu-buru banget sih. Waduh, gawat, Klis. Gawat apaan sih? Gawat darurat, emergensi. Tapi ada apaan sih, Mon? Nyokapnya Abdel hilang. Hah? Apa? Nyokapnya Abdel hilang? Wah, gawat, Mon. Jangan-jangan diculik Pak RT, Mon. Kok Pak RT sih? Iya, Pak RT kan naksir berat banget sama nyokapnya Abdel. Iya, bener juga lu, Klis. Yaudah, sekarang kita tangkap Pak RT, Klis. Nggak bisa, Mon. Kok nggak bisa sih? Kan Pak RT itu atasan gua. Masa sih bawahan ngangkep atasan? Jadi gimana sih, Klis? Sekarang kan zaman reformasi. Kalau atasan salah, bisa ditangkap sama bawahannya, Klis. Oh gitu ya, Mon. Ya udah, Mon. Kita tangkap Pak RT sebelum jauh dari sini. Ayo, Klis. Ayo. Apa
Apaan sih lu, Klis? Lalu yang apa-apaan? Katanya mau nangkep Pak RT. Ya Pak RT tuh nangkepnya arah ke sana, Mon. Ya janjian dulu dong. Mau ke sana apa ke situ? Ya ke sana. Ya duduk lagi kalau gitu. Ya udah, Mon. Kita tangkap Pak RT sebelum jauh dari sini. Ayo, Klis. Ayo. Tuh, kan jadi nggak tabrakan. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Del, Mon, tuh anak kemana ya? Sengaja minggat, bukannya nyariin atau khawatir, malah tinggal pergi. Yah, mau ulang tahun, bukannya dirayain sama anak-anak, malah dicuekin. Sedih bener nasibnya. Udah, istirahat aja, mau tidur aja lah. Gak nyangka ya, Mon. Pak RT senekat itu. Nyulik mamanya Abdel. Iya, Klis. Nyuliknya waktu gua meleng. Kayak kucing nyolong ikan asin aja, Mon. Iya, Klis. Yang nyulik mamanya Abdel. Lu tau sendiri kan, kucing garong berkumis. Itu Pak RT, Mon. Ayo kita tangkap, Klis. Loh. Jangan sembarangan ya. Jelek-jelek ini RT loh ya. Masa diperlakukan seperti maling? Ah, yang namanya pejabat, kalau menculik itu namanya penjahat. Maaf, Komandan. Saya hanya menjalankan tugas. Iya, masalahnya apa dulu? Jelasin. Jangan main tangkep aja. Pak RT dituduh menculik mamanya Abdel. Udah kasih tahu di mana Mama Abdel disembunyiin. Mana buktinya? Hah? Mana saksinya? Hah? Saya bisa tuntut kalian balik ke penjara. Hah? Siapa yang menuduh saya menculik mamanya Abdel? Siapa yang menuduh saya menculik mamanya Abdel? Hah? Muklis Pak RT. Tenang, Pak RT. Saling tuduh menuduh dasar Sontoloyo. Ini sama dengan fitnah. Maafin, Pak RT. Maafin. Oke, saya maafin. Emang mamanya Abdel kemana? Kayaknya diculik Pak RT. Tiba-tiba menghilang dari rumah. Oh, saya tahu. Ini pasti di gondol kolong wewe. Kolong wewe apa kolong jembatan Pak RT? Kamu tuh bercanda kamu tuh. Kolong wewe itu hantu suka gondol manusia terus menghilang. Terus bagaimana cara mencarinya, Pak RT? Don't worry. Nanti malam kita kerahkan warga untuk mencari mamanya Abdel. You know? Good Pak RT. Thank you very much. Kembalikan Mama Abdel. Mama Abdel keluar. Pak RT yakin ini perbuatan kalau ngewewe? Saya yakin, seyakin-yakinnya Del. Temon bilang, mama kamu pergi tanpa jejak. Ya tapi kan belum tentu digondol kalong wewe. Loh, kalau kamu ragu, kenapa kamu follow me? Ya, iseng Pak RT. Daripada di rumah home alone. Iseng apa takut tuh Del? Iseng sama takut kan different tipis. Sama-sama takut. Tapi kita udah muter 10 kali nih komplek. Belum ada tanda-tanda berhasil juga. Gimana Pak RT? Sabar Del. Ini namanya usaha. Pak RT, gimana kalau kita istirahat dulu? Ngopi di rumah korban. Kenapa nggak sekalian aja di tempat tersangka, Klis? Tersangka siapa, Del? Kalong wewe. Bilang aja mau ngopi gratis, Klis. Lu mau paham aja, Del. Bener-bener anak keterlaluan. Mamanya ulang tahun malah ditinggal sendirian. Pergi juga nggak bilang-bilang lagi. Lu ngapain duduk, Klis? Kan gua tamu, Del. Ya lo kan nggak diundang. Gua tuan rumahnya. Diri.
Lah kan gua udah bantuin nyari nyokap lu yang hilang. Ah, baru bantuin aja. Ini nyokap gue yang hilang. Kalau nyokap lu yang hilang, lu boleh duduk. Nyokap lu hilang nggak? Kagak. Ini, Ri. Oh iya ya. Yaudah Del, duduk Del. Kok Pak RT masih duduk? Berdiri dong. Loh. Mon, jangan sembarangan ya. Jelek-jelek ini RT lo. Pak RT itu sebagai atasan. Yang namanya jadi atasan itu harus ngasih contoh sama bawahannya. Masa bawahannya berdiri, atasannya duduk? Diri juga dong. Kasih contoh yang baik. Oh, yes. Del, jangan-jangan mama kamu ditaruh di atas pohon beringin. Sebab kata orang tua dulu begitu. Berarti kalau ngewet termasuk anggota partai juga ya Pak RT? Bukan. Tadi Pak RT bilang ada di pohon beringin. Ah, so tau lo, Mon. Orang lagi ngomongin setan, ngomongin politik. Pohon beringin itu sarang setan, Mon. Bener kata si Abdel. Orang tua dulu bilang, anak-anak menjelang maghrib dilarang keluar. Karena banyak setan lewat. Apalagi di bawah pohon beringin. Hah, itu mah bukan karena setan keluar. Tapi anak-anak disuruh sholat. Lagian emang nyokap saya anak-anak. Yang namanya diculik setan, nggak peduli anak kecil atau orang dewasa. Kalau yang nyulik gandorwo bagaimana? Ayo, sayonara kan? Benar kata Pak RT Del. Setan-setan di komplek ini udah dikenal semua sama Pak RT. Buktinya setan-setan kalau bikin kakak memperpanjang KTP, Pak RT yang ngurusin. Ngaco aja kamu, Mon. Emang saya tuh RT-nya setan apa? Del, mana kopinya? Ngantuk berat nih. Mon, minum kopi, Gi. Ah, nyusahin aja lu, Klis. Sekali-sekali, Mon. Biasanya kan gua yang lu susahin. Oh iya. Ya udah, kita lanjutin lagi ngobrolnya. Bikin kopi, Mon. Kasihan Muklis. Ah, benar-benar nyusahin lu, Klis. Sekalian saya. Saya kan, RT. Diubin. Jangan sembarangan ya. Jelek-jelek ini RT loh. Masa RT disuruh duduk di upin begini? Nggak pantas, tahu nggak? Duduk tuh begini. Kok tante ada di sini? Kapan tuh kalau gue yang nganterin ya? Dianterinnya jalan kaki apa naik ojek? Wah, jangan-jangan tuh kolong gue masih ada di sini lagi. Dasar kolong gue bego. Gue tahu nyokapnya Abdel cantik. Kenapa dibalikin ya? Bah, jangan-jangan tuh kolong wewe suka sama yang jelek lagi. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Makanya Del, punya orang tua tinggal satu-satunya. Hah? Dijaga yang baik-baik dong. Arah pembicaraan Pak RT kemana nih? Ya, kamu kan sudah dewasa. Tentunya kan pahamlah mengenai hal itu. Iya, saya paham. Tapi ada satu yang saya nggak paham. Pak RT kan udah bawa tanah. Emang masih punya selera kawin? Namanya juga laki-laki, Del. Semakin tua, semakin jadi. Jadi apa? Jadi bangke. Loh, ya. Jangan sembarangan ya. Jelek-jelek begini, saya siap menjadi papa kamu kok. Loh. Jangan sembarangan kamu ya. Ganteng-ganteng gini, saya nggak sudi punya papa kamu. Kamu lama banget sih bikin kopinya. Burung ngantuk nih, Del. Del! Buruan, Del! Kemari, Del! Pak RT, si Temon kenapa tuh? Wah, jangan-jangan kejadian ini di dalam. Ayo masuk yuk. Lepas dong ah! Orang pintunya didorong, ditarik-tarik, mana kebuka. Mama? Mama kenapa? Loh, kok banyak orang? Kamu ngundang-ngundang ya, Del? Kamu dari mana sih, Del? Lo
harusnya Abdel yang nanya. Mama kemana aja seharian ngilang? Tadi siang itu mama beli kue tar ke mall, Del. Terus mama pulang kamu nggak ada sama teman. Ya udah mama tidur aja seharian. Jadi tante nggak digondol kolong wewe? Ya enggak lah, Mon. Kamu nih ngaco aja. Siapa yang ngomong? Mon bener mah. Yang ngomong itu Pak RT. Bilang ke warga, Mama digondol kolong wewe. Maaf tante, saya hanya menduga-duga, tapi warga yang antusias untuk mencari. Aduh Pak RT, zaman modern seperti ini masih aja percaya tahayul. Ini bener kata Pak RT. Pantasnya itu jadi RT-nya setan. Jangan sembarangan ya, jelek-jelek ini saya RT beneran loh. Justru karena jelek, makanya cocok jadi RT-nya setan. Sepertinya saya khawatir, kepikiran terus. Karena saya... Mama, mancep aja. Ini ulang tahun ya, Ma. Makasih. Ulang tahun yang keberapa sih? Ih, rahasia dong, Den. Ulang tahun enggak? Makasih, Mon. Loh, kok mama nggak didoain, Del? Oh iya, hampir lupa. Mudah-mudahan Mama panjang umur. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Cepat dapat jodohnya. Amin. Tante, saya mau ngucapin selamat ulang tahun. Lukis, apa-apanya kamu? Sayang Pak RT. Sayang apanya? Ini kue sayang Pak RT. Jangan sembarangan ya kamu ya. Jelek-jelek ini saya RT loh. Lis, Lis, Abisin. saya ini jelek-jelek RT loh ya. Masa mukanya RT diopok-opok? Kurang ajar kamu. Sisain gua, Chris. Lis, jangan sembarangan. Teman, jangan sembarangan kamu ya. Ini mukanya RT kamu sendiri loh ya. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Duh, si Udin kok ke Depok lama banget sih pulangnya. Padahal kan dia naik kereta. Ya, jangan-jangan dia kebawa kereta sampai ke Bogor lagi. Oh, akhirnya lu nyampe juga, Din. Kenapa? Muka lu tuh lecek, kumal, pucet, dekil begitu. Mak, tadi waktu Udin di stasiun, Udin hampir aja. Hampir apa? Nih, dengerin Mak. Kan di sini ada kereta nih. Udin mau nyebrang. Ah, Pas mau nyebrang, keretanya kenceng banget, Mak. Mau deket, kenceng lagi, Mak. aduh, terus? Bus. Aduh. Tapi lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Mak. Udin ditarik sama orang. Aduh, untung banget, Din. Untung banget. Lu bisa sampai di rumah dengan selamat, Din. Selamat. Selamat siapa, Mak? Udin kan sendirian. Aduh, maksud emak, lu bisa pulang selamat sampai rumah lagi, Din. Ketemu sama emak. Oh. Ya udah deh, lu makan mangga dulu tuh. Nih, aduh, mak kupasin lagi nih. Tuh. Nih, tuh. Makasih, Mak. Mangganya enak banget, Mak. Iya, tadi dibawain sama Mama Abdel. Kok enak gini belinya di mana ya, Mak? Kata Mak Abdel sih dia belinya di kereta, Din. Bujing. Kereta mulu. Udin trauma, Mak. Hah, mendingan tidur aja deh. Ah, si Udin.
dia bener-bener trauma sama kereta. Pokoknya gue nggak mau lagi naik kereta. Apalagi ngomongin masalah kereta. Nggak sudi. Lu ngapain, Ben, senyum-senyum? Gua baru kenalan sama cewek. Wah, cantik nggak? Cantik banget. Cantikan mana sama Mbak Fitri? Lebih cantik cewek kenalan gue. Emang lu kenal sama cewek di mana, Ben? Di kereta. Pas kita berdua lagi duduk bersebelahan. Kenapa sih lu ngomongin kereta kalau yang sewot? Kereta kan alat transportasi. Lu ngomongin kereta mulu sih. Jangan sekali-kali lu ngomong kereta ya. Emang kenapa kalau ngomong kereta? Ah, Pokoknya gue nggak mau. Kenapa sih pada berantem? Ini Mak Beno. Kenapa? Kenapa Beno? tuh si Udin, orang ngomongin kereta dia yang sewot Bude. Bukan, bukan. Udah. Emak nggak mau denger ribut-ribut. Sekarang yang kagak waras ngalah. Oke, Udin ngalah. Loh, apa Mak? Yang kagak waras ngalah. Jalan dulu. Dia berantem lagi. Udah dong. Salah satu harus ngalah. Oke, gua ngalah. Lu terbukti menang. Menang bau. Mak, Udin bau ya? Hit! Lu please, ngagetin orang aja. Lagian lu kenapa sih, Din? Bengong aja. Kayak orang kesurupan lu. Emangnya lu apa? Kesurupan patungan. Tadi malam gua mimpi, Din. Mimpi apaan, Chris? Gua mimpi naik kereta. Aduh, please. Please deh, please. Jangan ngomongin itu lagi, ya. Jangan ngomongin kereta. Emang lu kenapa sih, Din? Aduh, tolong. Ngomongin yang lain aja deh. Ngomongin Temon juga nggak apa-apa. Biarpun Temon orang yang paling gue benci di dunia. Ya udah deh, kita ngomongin Temon aja ya. Nah, gitu dong. Tadi pagi Temon pergi ke Bogor. Hah? Emang ngapain, Chris? Tadi pagi dia ke tempat ceweknya naik kereta. Kok ngomongin itu lagi sih? Iya, Din. Kita ngomongin cewek kenalan Temon aja deh. Cewek? Itu baru asik. Cantik nggak, Chris? Wah, cantik Din orangnya, Din. Tahu gak anak siapa? Ya kagak, kenal aja belum. Dia itu anak Mas Inis. Mas Inis. Oh, Mas Inis yang di Pangkalan Jati. Bukan, Din. Tahu gue, Mas Inis temennya Mas Husen kan? Bukan, itu yang supir... Supir apaan sih? Supir kereta. Chris, lu bikin sebel gue aja. Balik sono ke pangkalan lu. Balik kak. Kalau nggak balik gue karate nih. Iya, Din. Iya. Dasar satpam bajakan, gue sumpahin ketabrak kereta lu. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Bude, si Udin kenapa sih? Kalau ngomong soal kereta, dia jadi sewot banget. Duh Ben, nih hari nih si Udin ngalamin kejadian yang tragis banget deh. Oh gitu. Iya, tadi tuh dia hampir aja ketabrak kereta. Oh pantesan. Terus keretanya nggak apa-apa Bude? Ya kagak ape-ape, dodol. Dari mana lu Din? Kok malam banget baru pulang?
cari tempat yang orang nggak ngomongin gituan, Mak. Udah. Kita udah tahu masalahnya Ibu deh ya. Mendingan duduk biar otak lu adem. Iya, Din. Makan dulu deh. Nih, ada rendang otak sapi. Yuk, duduk sini makan. Nyok. Tuh. Rendangnya udah adem, Din. Iya, siapa tahu lo makan otak sapi, otak lu juga tenang. Jadi adem gitu Ibu deh. Iya. Berarti otak gue otak sapi dong. Ayo makan. Mana sih? Iya, Mak. Otak Udin panas. Iya. Oh iya ya, Mak. Otak Udin jadi adem. Nah, berarti bener kata gua tadi, otak lu nggak ada bedanya kayak otak sapi. Kayak laki lu. Apa sih? Ya ampun, di meja makan aja udah. Udah, duduk. Emak yang mau jatuh. Makan. Assalamualaikum. Fitri, Raka. Lagi mikirin apa sih, Mas? Nggak ngelamun. Orang Mas Udin baca koran kok. Kan Mas Udin orang berpendidikan. Kenapa, Mas? Nggak apa-apa. Om Udin, bisa nggak nemenin Raka bawa gue sama Mama? Oh, bisa. Jangankan ke Bogor, ke ujung dunia pun Mas Udin mau. Makasih ya Om. Ya, tunggu sebentar ya. Om Udin ganti baju dulu. Om Udin, sekalian ganti bukanya ya. Ya, Ibu. Dokter, saya punya masalah. Saya tahu orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang bermasalah, Bu. Tapi yang bermasalah anak saya, Dok. Oh, kirain Ibu yang punya masalah. Masalahnya apa ya, Bu? Begini, Dok. Anak saya selalu marah, stres kalau dengar kata-kata kereta, Dok. Kereta api? Ya iyalah, Dok, kereta api. Masa kereta bayi sih? Begini ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, apa penyebab anak Ibu bisa menjadi trauma? Kalau ceritanya si Udin sih, Dok ya. Kemarin tuh waktu di stasiun kereta, dia hampir aja ditabrak kereta, Dok. Oke. Kalau begitu, anak Ibu mengalami gangguan jiwa akibat trauma. Apa? Gangguan jiwa? Iya. Aduh, apa si Udin gila? Gila sih enggak, Bu. Tapi kalau dibiarin, bisa mengarah ke sana. Ya ampun, Din. Lu udah gak ganteng bakalan gila lagi. Aduh, dosa gue apa, Din? Ibu tenang ya. Ibu tenang. Kalau Ibu kayak begitu, nanti Ibu yang mengalami gangguan jiwa. Ya. Om Udin rapi banget. Iya dong. Mas Udin, nggak salah pakai baju begini. Rambutnya pakai begitu lagi. Biar keren. Tapi nanti pasti berantakan deh. Kan kita mau naik kereta. Yang Pergi, Mbak Fitri pergi, Raka juga pergi. Jangan ke sini lagi. Pergi sendiri. Silakan pergi sendiri. Keluar dari sini.
naik kereta-keretaan. Terus mesti diceritain yang indah-indah soal kereta. Ya, biar traumanya sama kereta api bisa hilang. Kenapa lu, Pit? Aduh, Mak, gawat. Mas Udin ngamuk. Ngamuk? Ya, nggak apa-apa, Pit. Tenang aja, Pit. Ntar juga dia sembuh kok. Ini gue udah beliin obatnya. Apaan tuh, Mak? Ini kereta-keretaan. Hah? Kereta-keretaan. Cocok tuh, Mak, untuk Raka. Iya, cocok sih cocok. Tapi kata dokter, Om Udin mesti dikasih obat ini, kereta-keretaan. Oh, untuk ngilangin trauma, Mak. Iya. Ah, ya udah deh, Mak. Semoga lekas sembuh ya. Fitri pergi dulu, Mak. Iya, iya. Yuk, sayang. Gue heran. Apa dulu bapaknya si Udin pernah punya penyakit gila kali ya? Kalau dari gue sih, kagak ada tuh keturunan gila. Din. Din, lu kagak makan? Enggak, Mak. Udin nggak lapar. Mak, naik kereta api aja yuk. Nggak mau? Makan ya, Din ya. Makan sambil naik kereta api, Mak. Gratis. Deh, udah kalau si Udin nggak mau makan, nggak usah dipaksa. Ntar traumanya kambuh lagi. Terus kalau dia udah ngamuk, kita juga yang repot. Kalau repotnya sih kagak masalah, Ben. Malunya ini, malu. Punya anak kagak waras. Mak, sekarang Udin nggak takut sama kereta api lagi. Besok-besok Udin mau naik kereta api ya. Alhamdulillah. Penyakitnya sembuh juga ibu dia. Akhirnya lu sembuh juga ya, Din ya. Mikir-mikir kalau sana. Ntar ketabrak lagi. Din, kok keretanya jalannya mundur? Mundur? Otak gua aja yang mundur, Pel. Mana orang ini maju. Orang beneran mundur kok jalannya. Coba lu pindah sini. Hati-hati dong. Ke belakang. Iya. Sama tuh, mundur-mundur juga. Ya maju kan. Maju. Berantem lagi kan, berantem kan. Iya, maju. Mulut lu yang maju, kayak burung pelatuk. Udah. Mak. Tahan deh, Din. Iya, Mak. Mak, ini nih model kereta api terbaru. Oh gitu ya? Kalau emak model terbaru bukan? Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Tut. Awas jembatan, awas. Tut. Din, udah malam. Lu kagak tidur. Ntar, Mak. Keretanya belum capek. Udin mau tidur, kalau keretanya capek. Nih, keretanya masih mau ngajak main. Udah deh, ntar lu tidur ya. Ya? Mak, Hah? tolong dong pegangin sini nih. Gimana caranya? Mak, duduk sini. Gini. Nah, udah, Ma pegangin. Dulu ya, Mak. Iya. Din. Udin. Ya, ini anak. Kamu yang dikerjain. Udin. Klis, daripada lu bengong, mendingan kita naik kereta aja yuk. Ya, sambil jalan-jalan. Kereta kan lagi nggak jalan, Din. Aliran listriknya lagi ada gangguan. Itu ya, Klis. Din, kok lu sedih gitu sih, Din? Gimana nggak sedih, Klis? Gue sekarang udah mencintai kereta. Lu mau
nggak bantuin gue? Ya mau, Din. Tapi kan perlu tenaga. Tenaga itu kan perlu makan, Din. Nah, makan itu kita perlu duit, Din. Aja, Klis. Ntar gue kasih duit deh. Serius lo, Din? Bukan cuma serius, 10 rius. Terima kasih banyak ya dok. Alhamdulillah sekarang anak saya udah nggak trauma lagi sama kereta. Saya juga seneng ya Bu ya. Loh, ini siapa yang main kereta-keretaan? Nah ini anak saya, si Udin dok. Wah, selamat ya Bu. Anak ibu udah nggak trauma Bu sama kereta. Tapi masalahnya Bu ya, kalau sebesar itu masih main kereta-keretaan, saran saya segera dibawa ke rumah sakit jiwa Bu. Ya. Bu, ya, Bu sadar Bu, ya, Bu sadar Bu, ya, Bu. Emak hampir pingsan ya? Pasti tahu mah gara-gara naik kereta.